Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم أما بعد. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjemaah, mari kita membaca sedikit hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih berlanjut tentang perintah menjaga lisan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis tentang bagaimana pentingnya kita menjaga lisan, perintah Rasulullah SAW agar kita selamat dan mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk menjaga dua hal, diantaranya lisan yang ada di antara dua rahang kita. Kemudian di hadis berikutnya dari Abi Abdurrahman Bilal bin Harith al-Muzani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sungguhnya ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, dia berbicara bil kalimah, dengan sebuah kalimat, min ridwanillah, yang mana kalimat tersebut dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini hamba ini, laki-laki ini, sebelum dia berbicara dia pilih. Ternyata yang dipilih adalah ucapan yang diucapkannya adalah ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah, makana yadhun, namun laki-laki tadi yang mengucapkan ucapan yang diridhai oleh Allah, baik itu zikir, baik itu ucapan yang baik, baik itu perintah kepada yang perbuatan baik, artinya amar ma'ruf nahi munkar, ma yakana yadhunnu an tablugha ma balagat, dia tidak menyangka akan sedemikian rupa, sedemikian jauhnya atau sedemikian dahsyatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan sebuah kalimat, kata Rasulullah, dari kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menyangka kalimat tersebut sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah, yang mana sampai-sampai kata Rasulullah, Allah tuliskan bagi laki-laki tadi dengan kalimat yang diucapkannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala hingga hari dia bertemu dengan Allah. Gara-gara sebuah kalimat dengan lisan yang kita miliki, diucapkan oleh seseorang, dan kalimat tersebut kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tuliskan keridhaannya untuk laki-laki tersebut, untuk orang yang mengucapkannya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa innar rajul, dan sungguhnya ada seorang laki-laki, la yatakallamu bil kalimah, dia berbicara dengan sebuah kalimat, min sakhatillah, dari kalimat yang Allah marahi, yang Allah tidak ridhai, yang dia menganggap enteng ucapan tersebut. Dia mengatakan si fulan tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia orang durhaka, dia orang fasik, tidak akan dapat petunjuk lagi. Atau dia mengucapkan ucapan yang di sana merupakan ucapan kekufuran, ucapan kesyirikan, yang dia mengatakan membaca bacaan ini lebih baik daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hal demikian. Ada yang membandingkan bacaan-bacaan yang lain lebih afdal daripada membaca Al-Quran.
Ya, lebih afdal daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kalimat-kalimat yang diucapkan itu merupakan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Makana. Namun laki-laki tadi yang mengucapkan ucapan sebuah kalimat yang merupakan kemarahan Allah, makana yadhun. Dia tidak menyangka, dia tidak mengira antablugha ma balaghat, bahwa ucapan tersebut sampai sedemikian dahsyatnya, ya, yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil qiyamah, yang mana Allah tuliskan bagi laki-laki tadi dengan ucapan sebuah kalimat tadi kemarahan Allah hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat yang diucapkan oleh laki-laki tadi, walaupun dia mengira enteng, walaupun dia mengira kecil, namun ternyata di sisi Allah adalah sebuah perkara yang sangat dahsyat. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita jangan menganggap enteng sebuah kalimat, apalagi itulah kalimat dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang berbentuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi kita tidak mendapatkan keampunan, kemaafan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dengan kalimat tersebut kita terjerumus ke dalam api neraka, na'udzubillah. Kemudian hadis berikutnya dari Sufyan bin Abdullah, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, hadithni, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, bi amrin a'tasimu bih, dengan perkara, dengan sebuah urusan yang aku bisa, ya, a'tasimu bih, aku berselindung dengannya, aku bisa melakukannya. Qala qul, katakanlah, kata Rasulullah SAW, Rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah. Dalam riwayat lain, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Ini salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang perkara yang dia bisa menjaga dirinya. Katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhwafu ma takhafu alayya, ya Rasulullah, apa perkara yang paling engkau takutkan, ya, dariku, terhadapku? Artinya apa wasiatmu yang perkara tersebut yang engkau takutkan ya Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Fa akhadha bi lisani nafsi, kemudian Rasulullah mengambil lidahnya sendiri. Qal hadza, Rasulullah mengatakan ini. Ya, sahabat tadi menanyakan, ya Rasulullah, yang paling engkau takutkan apa ya Rasulullah? Rasulullah katakan ini, lisan, lidah, yang mana lidah tersebut bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka, yang dengan satu ucapan dia akan menderita selama-lamanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat yang kita ucapkan, cacian, makian ataupun gunjingan, kalau sudah kita ucapkan, ya, diumpamakan seperti kita disuruh untuk menebar, ya, kapas di setiap rumah orang, kemudian besoknya kita disuruh untuk memungut lagi. Apakah akan mungkin? Tidak. Karena kapas itu akan berterbangan, ucapan itu akan kesana kesini. Maka ketika kita berucap, perhatikan, kalau kiranya ucapan yang kita ucapkan tidak ada kebaikan daripadanya, maka lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kebaikan, atau hanya dua pilihan, baik atau liyasmut, atau dia diam. Kalau ternyata ucapan tersebut ada baik dan ada buruknya, atau dikatakan 50-50, maka para ulama mengatakan as-sunnah al-imsaku an, yang sunnahnya ketika itu kita menahan diri
dari mengucapkannya. Kalau ternyata kebaikan dan keburukan yang dikandung oleh ucapan tersebut sama, lebih baik diam. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW mengatakan, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang Allah jaga dia akan keburukan apa yang terdapat di antara dua rahangnya dan keburukan yang ada pada dua kakinya, antara dua kakinya, dia akan masuk ke dalam surga. Ini juga senada dengan hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah menjamin bagi orang yang mampu untuk menjaga yang antara dua rahangnya dan antara dua kakinya, Rasulullah jamin untuknya surga. Dan di sini dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah jaga. Dalam hadis sebelumnya, barang siapa yang menjaga. Di sini Allah jaga, Allah pelihara dia. Ketahuilah di sini Rasulullah menunjukkan bahwa kita berusaha, namun taufik dan hidayah itu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang berusaha namun hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia sudah mengatur waktunya untuk ini dan itunya, ingin membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an, membacanya, kemudian mempelajarinya, namun ketika waktunya sampai yang telah dia jadwalkan, ternyata dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Di sini kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa, kata Rasulullah, Allah jaga dia dari keburukan lisannya, dari keburukan kemaluannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan di sini juga isyarat dari Rasulullah SAW atau perintah dari Rasulullah SAW agar kita memperhatikan dua hal ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, karena keburukannya kalau kita tidak jaga sangatlah dahsyat dan merugikan dan penyesalan di akhir hayat kita nanti. Kemudian hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir, qultu ya Rasulullah, Uqbah menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Apakah keselamatan itu ya Rasulullah? Ya. Orang menginginkan keselamatan, setiap kita ingin selamat dunia dan akhirat. Sahabat menanyakan, man najah? Apa keselamatan ya Rasulullah? Qal amsik alaika lisanak. Keselamatan adalah jaga, tahan lidahmu. Kemudian Rasulullah katakan, wal yasa'aka baituk. Hendaklah rumahmu jadi lapang untukmu. Apa artinya? Ya, rumahmu engkau bisa berdiam diri di sana. Kalau engkau keluar tidak menzalimi orang lain. Kemudian kata Rasulullah, wabaki ala khati'atik. Dan sesalilah, tangisilah di atas kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan keselamatan, amsik alaika lisanak. Jaga, pelihara, tahan lidahmu. Ini Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW, ya dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Mu'adz, bahwa Rasulullah ditanya, aku bertanya, kata Mu'adz kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkanku dari api neraka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Laqad sa'alta an azim. Engkau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang sangat besar. Wa innahu layasirun. Namun dia sebenarnya mudah bagi orang yang Allah mudahkan kepadanya. Apa kata Rasulullah? Menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, mendirikan salat, membayarkan zakat, melakukan puasa, kemudian berhaji.
Kemudian Rasulullah menyebutkan berikutnya, disebutkan oleh Rasulullah, maukah engkau saya beritahukan, kata Rasulullah, tentang pintu-pintu kebaikan? Muadz mengatakan, benar, mau ya Rasulullah. Beliau mengatakan, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah junnah, sebuah benteng. Was-sadaqah, dan sedekah itu merupakan penghapus, pemadam kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan salatnya seorang laki-laki di malam, kemudian Rasulullah mengatakan tatajafa junubuhum hatta balagha ya'lamun, di salat malam merupakan sesuatu pintu-pintu kebaikan. Kemudian di akhir hadis, perhatikan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah mengatakan tentang Islam, tentang jihad. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir hadis, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah engkau Mu'adz saya beritahu tentang semua hal tersebut, intinya apa? Yang memiliki semuanya ini, yang semuanya tergantung kepada hal ini. Apa kata Mu'adz? Bala ya Rasulullah. Beliau mengatakan kuffa alaika hadza, jaga ini. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita diazab dengan lisan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahal yakubun nas finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia kebanyakannya terjungkur ke dalam api neraka, tak lain dan tak bukan disebabkan oleh lisannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjaga lisan kita agar kita nanti bisa bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam surganya, dan kita dijauhkan dari lisan-lisan ataupun dari perbuatan-perbuatan yang merupakan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemurkaan yang muncul dari lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.